Jauh sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, tanah air tercinta adalah sebuah tanah yang diduduki oleh cukup banyak kerajaan-kerajaan, mulai dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha hingga kerajaan bercorak Islam. Tapi kamu tahu nggak sob, ternyata masih ada beberapa kerajaan yang kuat berdiri. Meski tidak berdaulat secara sistem pemerintahan seperti dulu, namun secara fisik masih ada dan konon masih dipimpin seorang raja setempat. Di video kali ini, mari kita jalan-jalan sedikit dan berkunjung ke beberapa kerajaan di Nusantara yang masih berdiri kokoh. Kita akan bahas 3 kerajaan Nusantara yang masih berdiri saat ini. Eits, tapi sebelum kita bahas, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya sob. Jangan lupa klik lonceng biar kamu terus dapat notifikasi dan gak ketinggalan Nusantara in Numbers. Kesultanan Yogyakarta. Seperti yang kita tahu, Kesultanan Yogyakarta adalah kesultanan yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram Islam melalui perjanjian Giyanti pada tahun 1755 sob. Selain itu, pada saat yang bersamaan dengan perjanjian Giyanti, para pemimpin kesultanan pun membuat juga perjanjian Jatisari yang membahas tentang identitas kedua wilayah yang menjadi 2 kerajaan yang berbeda. Inti dari perjanjian Jatisari adalah Sultan Hamengkubuwono I memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Mataram meliputi tata cara berpakaian, adat istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dan lain-lain untuk Kesultanan Yogyakarta. Selain populer dengan budaya dan kulinernya, Jogja menyimpan sejarah panjang tentang keistimewaannya terhadap sistem pemerintahannya yang bersistem kerajaan atau keraton. Sistem kerajaan ini merupakan warisan budaya bagi masyarakat Jogja, karena masyarakat Jogja tidak ingin meninggalkan budaya dan tradisi mereka. Begitu juga dengan para sultannya yang menyatakan amanat tentang penyatuan sistem monarki Jogja ke dalam NKRI. Kerajaan Sekalabrak Lampung. Kerajaan Sekalabrak telah didirikan oleh suku Tumi sekitar abad ketiga yang dipimpin oleh seorang raja bernama Buai Tumi. Suku Tumi sendiri menganut ajaran nenek moyang sebelum akhirnya terpengaruh agama Hindu yang sekaligus mengakhiri masa prasejarah di Lampung. Meski begitu, sebagian masyarakatnya memeluk agama Buddha, kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme. Pada abad ke-16 Masehi, kerajaan Sekalabrak mengalami keruntuhan akibat serangan kerajaan lain Nusantara. Pada saat itu, kerajaan Sekalabrak yang sedang dipimpin oleh Ratu Sekerumong bertahan sekuat tenaga. Namun sia-sia, yang akhirnya orang-orang suku Tumi pun tercerai-berai kabur ke segala arah untuk menyelamatkan diri. Setelah invasi itu, kerajaan Sekalabrak memecah wilayahnya menjadi 4 bagian yang dipimpin oleh 4 pangeran. Pada saat itu, kerajaan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di bawah kendali 4 kepaksian tersebut. Sempat mengalami masa sulit ketika masa penjajahan Belanda, namun kepaksian ini mampu bertahan melintasi zaman. Keturunan para pemimpin kepaksian pun masih berusaha melestarikan adat dan budaya Sekalabrak hingga sekarang, kendati sudah tidak memiliki wewenang secara politik lagi. Untuk mempertahankan eksistensi kepaksian Sekalabrak, pada tahun 2014 lalu diadakan Festival Sekalabrak sekaligus memperingati Hari Lahir Lampung Barat. Kedaton Tidore. Awalnya, Pulau Maluku terdiri dari 4 kerajaan, meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Namun semenjak terjadi perjanjian Moti pada abad ke-14 Masehi, kerajaan Makian dan Moti berpindah dari Maluku yang akhirnya menyisakan Ternate dan Tidore yang kerap berdampingan, meski kerap bersaing satu sama lain. Penguasa Tidore pada saat itu ialah Ciriliyati yang masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Arab, yang menjadikannya sebagai raja pertama dengan gelar Sultan. Salah satu raja yang dianggap berhasil membawa Tidore ke puncak kejayaannya ialah Sultan Nuku. Ia diceritakan berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya, serta menyatukan Tidore dan Ternate untuk mengusir Belanda dari seluruh kepulauan Maluku. Namun sayangnya Belanda kembali mengincar Tidore saat Sultan Nuku wafat. Alhasil Tidore jatuh ke tangan Belanda lalu bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Kini peninggalan kerajaan Tidore masih bisa dirasakan dari kokohnya Kadatokie yang merupakan istana kerajaan Tidore, serta benteng Tore dan Tahula. Keren ya sob?
Melihat bagaimana cara setiap kerajaan ini bertahan dan melestarikan kekentalan pola kehidupan ala kerajaan di masa lampau dengan tetap hikmat bahkan di masa serba modern ini. Dan itulah beberapa dari sekian banyak kerajaan Nusantara yang masih ada hingga saat ini.